Apa tadi katanya? Adapun sifat nafsiyah kenyataan bagi maujud. Nafsiyah kenyataan bagi maujud. Jadi nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah. Nafsiyah kenyataan bagi maujud. Nah, nafsiyah kemarin belum kita bahas itu. Karena kita loncat nih. Dia kan 20 sifat ceritanya nih. 20 sifat dia bagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah. Nanti di nafsiyah dibahas satu sifat wujud saja. Wujud, wajibul wujud, wadatul wujud, dan ada, bagaimana adanya, apa bukti adanya, itu dia. Nah sekarang, adapun sifat maknawiyah itu nama bagi zat. Nama bagi zat. Berbulan nama itu tiada memberi bekas. Sekali-kali itulah adanya. Jadi nama tiada memberi bekas. Maka nanti menyembah di level nama tulisan hukumnya kafir zindik. Gimana tulisan? Contoh, Amir Mustamir sayang kepada Elsa ibaratnya. Ditulislah ke dinding Elsa. Itu Amir ngomong, Elsa, aku sangat menyayangimu. Yang punya nama ini di sana. Betul? Menurut Elsa, orang yang ngomong ketulisan Elsa itu sehat atau tidak? Tidak. Paham maksudnya kira-kira nih? Nama tidak memberi bekas lah. Jadi haram memikir Allahu Akbar. Apakah tulisan Allah yang Anda sembah? Itu nama lah. Itu yang dimaksud. Betapa dangkalnya tauhid. Tapi yang punya nama yang kena disembah bukan tulisan namanya. Terbayang kira-kira? Akidah kita. Itu dia. Itu yang kita bahas ya. Nah, tidak memberi adanya. Soal. Dan apa sebab sifat salbiyah itu tiada wujud kepada zihin dan kepada hirij? Jawab. Adapun sifat salbiyah itu sifat adami. Tiada wujud kepada zat. Hanya pada hari. Hanya sifat menanggali dan menepikan. Menafikan itu meniadakan ya. Meniadakan barang yang tiada patut bagi Tuhan kita Jalla wa Azza. Itulah sebabnya. Ada ndak yang dapat pemahaman ini ya? Ada kalimat situ menafikan. Asal katanya nafi. Masuk di situ? Imbuhan. Itu berimbuhan dan berakhiran. Nafi menafikan. Nafi meniadakan. Isbat menetapkan. Masuklah kira-kira ya. La ilaha illallah. Siapa yang ditadakan? Tuhan. Siapa yang ditetapkan? Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya jangan tulisan disembah ya. Jangan tulisan disembah. Tidak sampai kita kepada Allah ya. Tak sampai kepada Allah. Lanjut je dulu. Nanti dapat sendiri soalnya. Soal. Coba Mustamir lah baca nak. Dan apa sebab sifat maknawiyah itu diibaratkan dengan hal yang wajib bagi zat selama adanya zat. Zat itu. Dapat kira-kira apa sebab sifat maknawiyah diibaratkan dengan hal yang wajib bagi zat selama adanya zat? Salbiyah, maknawiyah ya, ma'ani, maknawiyah. Jadi sifat ma'ani itu kudrat, maknawiyah itu qadirun. Jadi yang bergerak itu namanya kudrat. Yang kontak itu namanya qadirun. Jadi yang nampak bergerak ini kudrat kita. Yang qadirunnya yang maha menggerakkan. Sekarang iradat muridun, berkehendak. Kalau ada minuman di depan nih yang rasa haus namanya
qadirun. Yang nampak minum kudrat. Iradat. Muridun. Kita yang nampak ingin berkehendak minum, padahal muridun. Paham? Sami'un. Jadi yang sami kita yang nampak. Yang sami'un basirun. Yang basir gini. Yang basirun coba. Yang basirun, yang basirah. Mustamir. Berapa pintu Masjid Al-Fatah? 3. 1, 2, 3. 3 atau 4? 4. 2 di belakang, kiri kanan. Itu namanya basirah. Yang basir nih tertutup oleh ini. Tapi kalau basirah melihat, basirun. Makanya pilihlah baik karat. Siapa lebih karat itu? Manusia 7 harimau. Air Raja Langit. Siapa yang pernah nonton? Yang labai karat tadi mana-mana, yang Raja Langit tadi mana-mana, dia ngomong di level sami'un kalam mutakallimun. Maka dunia tidak ada bisa tempat lari di bumi ini oleh kita, kecuali di dalam cahaya. Itu dia. Nah, kita kan kena belum sampai level itu ya. Tapi kalau sampai level itu, tapi kita mengalami sekali-sekali. Sekali-sekali mengalami. Contoh, sami dan sami'un, kalam dan mutakallimun. Kadang kawan menelpon, Mir, ada nanti siap salat Isya di masjid. Ngomong Robani, dia nak mau hutang, yang potang lu lunas. Tapi kena iman lemah. Ayolah, mau tunggu. Di akhir pembicaraan nanti setelah ketemu, rupanya minta piti 50.000. Tadi waktu nelpon dan ngomong Robani, betul? Cuma iman lemah, maka kita binasa. Maka nanti kalau duduk level ini, haram mendengarkan yang lain. Itu makanya Bapak memaksakan kalau kita berdoa, jangan tengok internet. Jangan tengok kiri kanan. Jangan dengar kawan. Karena Robani kita ada. Dengar dia, aman kita. Jadi, nah ya, iman maka disebut beriman. Mempunyai keyakinan pol. Melangkah. Jadi kalau duduk level itu nampak pemonyet, kalau nampak Rabbani level itu lewat saja. Kita bukan gigitnya. Tapi kalau tidak duduk level itu lewat nampak monyet, jadi gigitnya kita. Ingkar pada Rabbani ya. Lanjut dulu ya. Sampai mana tadi Pak Jamil? Maujud. Tempat berdirinya zat Allah Ta'ala. Jawab. Adapun sifat maknawiyah itu diibaratkan dengan hal yang wajib karena wasitah antara maujud dan makdum. Karena sifat itu tiada maujud dan tiada makdum dan karena dikaitkan dengan sifat ma'ni. Karena mempraktikkan ya antara maknawiyah dan qadim, antara maknawiyah dan muhdas. Muhdas itu tahu kan? Makdum. Muhdas itu yang menerima gerak dan diam. Namanya baharu. Jadi kita ini muhdas, mengalami perubahan. Kadang duduk, kadang berdiri, kadang tersenyum, kadang terkentut. Betul tak? Itulah muhdas. Kita sementara Allah qadim adanya. Tidak mengalami perubahan, betul? Tidak sama kita dengan wujud Allah, ya, Allah ya. Maka nanti kalau duduk kita di level itu, maka kita tidak bisa dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Siapa yang telah duduk di level itu? Contoh, salah satu dia adalah kalau di Indonesia Imam atau Abuya Hamka. Waalaikumsalam Bu Ajah. Buya Hamka. Kalian pernah dengar kisah Buya Hamka? Di mana ditaruh dia? Dalam penjara bawah tanah. Di zaman kepresidenan Soekarno. Tapi karena duduk di level ini, dia tidak bisa penjara. Yang dipenjara tubuhnya. Betul? Tapi dia tidak bisa penjara. Apa buktinya? Dia hanya perlu kertas dan pensil. Akhirnya apa? Selama di penjara terbit oleh dia Tafsir Al-Azhar 30 juz. Yang sampai hari ini dari dinding itu sampai ini, betul tak? Selama di penjara.
Tak bisa dipenjara. Nah, itu dia. Yang dipenjara hanya casing. Jadi kalau udah dapat di level qadim seperti itu, nih siapa nama ustaz kita nih? Fikri. Itu di penjaranya Hajrah. Oh, Hajrah namanya. Harja. Wahai si Harja, kembalilah hatimu, pikiranmu, sanubarimu, tetap mencintai Fikri. Berkat kalimat la ilaha illallah, dipandanglah mata batin oleh si Fikri, si Hajrah, mengecil, masuk lewat matahari sampai ke dalam dikuncinya la ilaha illallah. Tinggallah casing di sana. Maka dimanapun Hajrah pergi, tak ada terlihat wujudnya kecuali Fikri. Kasur Fikri, sumur Fikri, sawah Fikri. Kalaulah sampai di level penjara seperti itu, kemana, obat mana yang akan bisa menawarnya? Betul? Tidak ada dokter penebusnya kecuali bertemu. Kalau tidak bertemu, air mata bercampur dan kuah. Kuah bercampur dan air mata. Lihat, pernah dengar tu ya? Tak pernah dengar sudah. Pasau kuok nak pasau bangkinang, sehingga sebentar nak dipasau saloh. Nasi tersuwok nak Hajrah takonang, kuah bercampur nak joye mata. Hei. Ber ya, ber. Cepat ya. Lanjut. Oi. Itu muhdas ya, yang mengalami perubahan. Soal. Dan mana kalimat yang menghimpunkan akan dia? Akan dia itu tadi adalah yang maknawiyah dan maknawiyah dan ma'ani. Jawab. Bermula kalimat yang menghimpunkan akan dia adalah kalimat la ilaha illallah adanya. Soal. Berapa yang terkandung? Apa sekatanya situ? Berapa yang terkandung? Jumpa kalimat kita? Kalimat. Ini lalu tertidur pula Pak Haji. Kandung asalnya, betul? Awalan berapa yang terkandung? Berapa yang terkandung di dalam? Dan beberapa terkandung. Berapa terkandung di dalam kalimat la, dan beberapa terkandung kepada kalimat ilaha, dan berapa terkandung pada kalimat illah, dan berapa terkandung dalam kalimat Allah. Beri kami hukumnya. Masuk dipertajam kalimat sikit ya. Jawab. Adapun terkandung di dalam kalimat la itu, berarti la ilaha illallah tadi ya. Terkandung di dalam kalimat la itu 5 perkara. Pertama, wujud, qidam, baqa, muhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Jadi wujud, qidam, baqa, muhalafah, qiyamuhu binafsihi. Wujud itu apa artinya? Ada. Qidam? Dahulu. Baqa? Kekal. Muhalafah? Tidak serupa dengan yang lain. Qiyamuhu binafsihi? Berdiri dengan dirinya. Berdiri dengan sendiri. Berarti bukan didirikan. Selain Allah, tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Betul tidak? Ini spidol didirikan. Gedung didirikan. Didirikan, betul tak? Berdiri sendiri dia. Ada, Amir belum bangun, dia udah bangun. Itu berdiri sendirinya. Harja cepat kalau itu tuh. Itu qiyamuhu binafsihi namanya ya. Berdiri dengan sendirinya. Ketua gigi kolor iya lo ya. Nak dicontoh aja ya.
Apalagi? Jangan ketawa aja. Tawa dulu ya. Adapun terkandung di dalam kalimat ilaha itu ada pula berapa? Yang terkandung dalam kalimat ilah. Dalam la tadi ada 5 ya. Dalam ilaha berapa kalimat terkandung itu? Berapa sih, Pak? Terkandung masuk kita. Ada? Nah, pasti lupa kalimat itu. Terkandung dalam kalimat la ada 5, wujud, qidam, baqa, muhalafatu, qiyamhu binafsi. Adapun terkandung di dalam kalimat illa 6. Nah, mana yang 6? Yaitu sami', basir, kalam, sami'un, basirun, mutakalimun. Jadi dalam ilah, la ilah, sami'un, basir, basirun, kalam, mutakalimun. Yang mutakalimun tahu ya? Yang kalam? Ini. Ini kalam? Betul? Tidak ada dalam tulisan, tapi ada dalam bacaan. Itu namanya kalam. Maka Al-Quran itu turun dalam bentuk Iqra, membaca. Tidak ada dalam tulisan, tapi ada dalam bacaan. Apa bacaannya? Spidol sedang dilempar, ditangkap. Ada bacaannya, tapi tidak ada tulisannya. Betul? Itu kalam. Orang-orang yang bermakrifat, dia cerdas dalam hidup. Maka Rasulullah itu diawali dengan kecerdasan hidupnya. Iqra, baca. Apa yang dibaca? Khalaqal insana min 'alaq. Kau baca bagaimana Allah menciptakan dari segumpal darah. Tidak ada tulisannya, tapi mampu membaca. Lahirlah profesor. Betul? Nah, terus ada 6 tadi ya di kalimat ilaha. Adapun yang, ada yang, adapun terkandung kalimat lagi ya. Terkandung di dalam illa itu hayyun, alimun, qadirun, muridun. Berarti berapa tuh? 4. Hidup, yang maha hidup, yang maha tahu, yang maha kuat, dan yang maha berkehendak. Adapun terkandung di dalam kalimat Allah 5. Mana yang 5 tuh? Hayat, ilmu, kudrat, iradat, wahdaniyah. Kalimat Allah. Jadi siapa yang hidup? Allah. Siapa yang tahu? Allah. Siapa yang kuat? Allah. Siapa yang berkehendak? Allah. Siapa yang satu? Allah. Nah, itu dia. Maka berarti kalau dibuat ranji, apa yang kira-kira tuh? Coba yang kira-kira. La ada 6. Wujud, qidam, baqa, muhalafati, laudis, si. Ilaha ada? La ada 5. Ilaha 6. Betul? Sami'un, basir, basirun, kalam, mutakalimun. Betul? Illa ada 4. Hayyun, apa lagi? Hayyun, itu tadi. Hayyun, alimun, qadirun, muridun. Allah ada dalam kalimat Allah berapa terdapat? Ada 5. Apa yang 5? Hayat, Allah yang hidup. Apa lagi? Ilmun, Allah yang tahu. Apa lagi? Kudrat, dia yang kuat. Apa lagi? Iradat, dia yang berkehendak. Apa lagi? Wahdaniyah, dia yang esa. Maka tidak boleh menyembah Allah tu ingat yang lain, kafir. Allahu Akbar. Teringat periuk. Andada berbilang dia. Andada itu disebut syirik. Asyirku andada, berbilang. La zulmun azim, itu dosa paling besar. Orang berpacaran saja tu berbilang jadi syirik, betul enggak? Maupun berjalan si Bu Lurah. Siapa Bu Lurah namanya? Lena. Itu. Rera. Bukan Rera nih. Rera. Aku sayang padamu. Rera kan? Lera. Pamannya ketua ngomong. Pergi berjalan berdua dengan ketua. Ini ceritanya 4 bulan akan menikah. Siapa nama ketua Lera? Hah? Hendrian. Kata Hendrian, hai Lera. Ya.
Dia ngomong dengan rera tapi matanya kepada Hajrah. Harja. Sakit hati enggak? Rera. Dia Hajrah lewat di situ. Iya, betul itu. Hajrah di sebelah kanan, Rera sebelah kiri. Dia ngomong, Lela, aku sangat mencintaimu. Dia berpegang awak tapi mandang. Sakit hati enggak? Sakit hati. Allah untung Ghafurur Rahim. Kalau sempur Allah tidak Ghafurur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teringat periuk. Kafir enggak? Syirik. Kalimat menyebut Allah, hati dan pikiran tidak kepada Allah. Kafir. Maka disebut kafir zindik. Engkau bermain-main dengan Allah. Jadi kalau begitu harus kenal kepada yang nama Allah. Bagaimana untuk kenal kepada Allah? Langkah karena kita disetakat Nabi isbat, maka zikirlah di level zikir darajat. Bagaimana zikir darajat? Kemarin la makamnya di pusat, ilaha 4 jari di atasnya, illa di atas lembi, Allah di kalbu. Itu dianggapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau boleh juga la maujud illallah, la ma'bud illallah, la maksud illallah. Ini bukan sembarang ngangguk. Dah, tak bisa sembarang ngangguk. Ini nama ngangguk. Kalau mengangguk itu negara fikir ajak angguk Pak Haji pagi-pagi itu lah kan? Ini. Jangan angguk Pak Haji tu ya. Ini bukan sama, ada tempatnya. Paling dasar di saman, la di lutut kiri, ilah di lutut kanan, ilah di bahu kanan, Allah di kalbu. La ada tempatnya. Diantarkan kue godok kalau diletakkan di dalam kloset yang kuning itu baru godok paling bawah, goreng pisang. Makanlah, kata Hajrah kepada Fikri. Mau enggak Fikri makan? Teringat Pak RT itu kan? Tapi lah tanda piring. Belum disuruh habis benda. Jadi zikir itu baru bermakna kalau diletakkan di tempatnya. Itu makamnya. La ilallah. Ini kadang zikir aja. Siap solat belakang kiblat kadang imam tu. Pandang keluar ke makmum. Mata melotot ke mana-mana. Subhanallah. Kecil Allah mangga goyong anjat. Lebih gila daripada orang gila. Itu tak berilmu, tak mau sembarangan. Mau doktor, mau profesor, tapi nol dalam tauhid. Ya. Lu cerita dengan mertua, dah beradab itu nak? Ma, apa? Nesana Mustamir mau bawa Hajrah pulang kampung besok, ma. Kenapa? Beranak di sana, ma. Itu beradab nyampaikan betul? Tak bisa. Orang tua aja ngomong nak beradab tu enggak? Yang tak gitu ya. Kita yang ambil lagi. Tak beradab ni. Tapi minimal adab. Maka tua adab daripada ilmu. Maka Allah tu ada adabnya. Ini Pak tengok ya Allah ni mabuk-mabuk tu ya. Siap solat mandang ke mana-mana. Kadang tengok jemaah subhanallah. Apa lah ni tengok. Kadang-kadang keluar je bapak lagi. Nak diikuti sakit kepala, tak diikuti. Akhir pergi je lagi ya. Tengok-tengok lah ya. Jadi harus berilmu ya. Harus berilmu. Ada yang bertanya. Inilah dapat kalimatnya ya. Terkandung. Ya. Menafikan. Ya, sudah tadi termasuk semua ya. Ada yang bertanya. Ini karena sekali-sekali ini agak apa pula ya. Ini baru masuk menyelami sikit kita. Nanti di atas ini baru kita masuk 4 jalan dalam tubuh manusia menuju Allah. Mulai dari jalan syariat, jalan tariqah, jalan hakikat, baru sampai kita ke husuk dalam ibadah. Kalau tidak kemana-mana, ya Allah. Orang pacarannya sakit hati tu, betul tak? Allah sangat cemburu. Sedikit saja cinta Adam berpaling kepada yang Adam dicampakkan dari surga. Campakkan. Demi cintaku padamu,
Sedikit cuma cinta Adam berpaling, nampak Hawa, terkikis rasa cinta, dibuang oleh Allah. Kita belum masuk ke surga. Gimana mau masuk ke surga? Boleh cinta Amir boleh, tapi Amir jangan taruh di hati. Taruh Amir dalam kantong baju. Taruh di hati, apa kata Amir, kita jadi budaknya. Kan itu kemarin cinta, betul? Apa cinta itu kemarin? An-nasu abdun lima tuhib. Cinta itu budak oleh sesuatu yang dicintai. Namanya al-bucin. Kan iya kan? Cinta. Jadi kalau kata si Roro kepada Andre, dia cinta kali Andre nih kan, ketemulah cinta dengan rindu. Ini rindu kan? Itu apa kata ini? Bang, ada warung bakso beranak ya bang. Serempet lagi Honda itu tuh. Pecah dompet si Andre. Betul enggak? Cinta yang ngomong. Jadi kalau cinta, ya Allah, payah hidupku ya Allah. Apakah masih ada lebih dari ini? Allah turunlah. Siapa ya kekasihku yang memanggilku? Dia datang. Allah tuh maha kasih lah. Coba kalau udah beranak besok. Kita punya anak si Elsa dengan si Amir ibaratnya kan. 8 tahun kemudian beranak 2. Jadi anak pertama kelas 1 SD. Anak kelas 2 yang paling kecil baru pandai berjalan. Si Elsa kena sayang suami sedang masak. Menggoreng. Anak-anak bermain di bawah rumah. Tapi rumah dekat hutan. Lalu anak tiba ngomong, "Mak." Terkejut enggak Elsa? Ada apa nak? "Mak." Turun dengan itu enggak? Kalau ada ular dia mau tokok, betul enggak? Kalau kita udah merintih, wahai zat penggenggam langit dan bumi, siapa ya? Demi jiwaku dan nafsuku dalam genggaman, turun Allah. Ada apa engkau kekasihku, kata Allah. Ya Allah, sungguh berat penderitaanku hari ini. Dia turun, dia akan bimbing kita. Tapi kalau kita tak pernah merintih kepadanya, gimana dia tahu? Tak pernah berbisik kepadanya. Pasang kontak itu. Jam 1, jam 2 dini hari. Ya Allah, sungguh berat yang kurasakan hari ini. Dia turun Allah. Siapa yang datang kepada Allah dengan aib-aib dan uzur, Allah kabulkan seluruh doa-doa hajat dan perasaan. Jadi datang kepada Allah. Bagi Allah mudah semua. Betul? Ya muqallibal qulub. Allah mudah membolak-balikkan hati. Kenapa dia sampai hati, ya Allah? Begitu dia telah sampai pada hatiku, dia pergi hilang tak berbekas, ya Allah. Kemana aku kan mencarinya, ya Allah? Dibalikkan hatinya lagi si Andre. Datang balik terbang setinggi-tinggi bangau, hinggapnya ke sungai juga, betul? Datang kembali ke si Roro. Telepon pagi, Roro, Abang Andre datang. Tapi ngadu kepada yang maha tahu. Jangan curhat di Facebook. Azab kita dibully orang. Betul? Ini curhat di Facebook. Cintaku tergadai, semua hilang. Habislah kita. Ya, curhat ke Allah. Ya Allah. Soal. Kalau masuk ke soal. Apa lagi soal? Dan apa sebab sifat 5 dahulu itu terkandung kepada kalimat la? Kenapa 5 sifat itu di dalam la? Nah itu maksudnya. Kenapa 5 sifat terdahulu itu berarti wujud, kidam, baqa, muhalafatul hawadis, qiyamun nafsi. Kenapa terkandung dalam kalimat la? Kan la itu tidak artinya tidak ada yang wujud. Apalagi tidak ada yang dahulu. Tidak ada yang kidam. Tidak ada yang serupa dengan baru. Tidak ada yang berdiri sendiri. Kenapa di situ letaknya? Itu dia maksudnya. Dapat ya? Kenapa terkandung pada kalimat la? Mana tadi? Sampai lek Abang Kinang ni. Dan apa sebab?
5. Perkara wujud, kidam, bako, muhalafatin, nasib. Dan adapun terkandung di dalam kalimat ilaha itu 6. Kenapa pula? Siapa dia? Sami, basir, kalam. Sami'un, basirun, mutakalimun. Dan itulah jawab ya. Itu tadi. Itu ya. Itu jawaban ya. Oi malaikat subuh. Lah loncat kajinya. Oh di bawah itu ya. Dan apa pula sebab sifat yang 6 terkandung di kalimat ilaha? Dan apa sebab sifat yang 4 terkandung di dalam kalimat ilah? Dan apa sebab sifat yang 5 terkandung di dalam kalimat Allah? Berilah kami sebabnya. Kenapa? Kita sampai halaman situ tadinya. Masih ada ke bawah? Sama kalian? Nih. Menanggung pula ya. Nah, tapi masih bisa tuh sampai halaman 8 ya. Jawab. Adapun sifat yang 5 itu wujud hingga kepada qiyam binafsihi, itulah martabat la ta'yin. Tiada nyatanya. Adapun tiada nyata-nyatanya berarti tiada yang mewujud kecuali sesungguhnya Allah. Tiada yang kekal kecuali Allah. Tiada yang serupa dengan baharu kecuali Allah. Tiada yang bisa berdiri sendiri kecuali Allah. Sekarang kita coba lihat. Tiada yang wujud kecuali Allah. Berarti